Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Nujula. Saya di sini ingin mempresentasikan jurnal internasional yang sudah saya bedah. Di sini ini ada hasil resum dan analisis jurnal internasional. Yang pertama ada penulis jurnalnya, yaitu Giulio E. Lancioni, Mark F. O'Reilly, Nirbay N. Singh, Vanessa A. Hijau, Doretta Oliva, Francesca Buonocunto, Colon Fabio, dan George Navarro. Full jurnalnya Special Text Messaging Communication System for Person with Multiple Disabilities. Nama jurnal Developmental Neurorehabilitation. Volume jurnalnya 15. Nomor jurnalnya sudah ada tertera di situ, ada yang cetak dan ada yang online. Halaman jurnal dari halaman 31 sampai 38. Mahasiswa yang membedah itu saya sendiri, Muhammad Firdaus Nujula. Saya membedah tanggal 28 April 2020. Selanjutnya ke temuan masalah pada jurnal. Orang-orang dengan cacat ganda, misalnya cedera otak yang didapat dengan gangguan neuromotorik dan kurang bicara atau kebutaan dan gangguan neuromotorik, menghadirkan masalah serius keterlibatan adaptif, pekerjaan dan rekreasi, dan interaksi sosial dan komunikasi. Sebagai contoh, mereka mungkin mengalami kesulitan besar untuk mencapai objek dan memanipulasi mereka, sehingga gagal mengendalikan stimulasi lingkungan, misalnya radio, televisi, dan perangkat musik. Kurangnya bicara dapat secara luas membahayakan komunikasi mereka. Kemampuan bicara dapat mencukupi untuk komunikasi mereka dengan mitra yang ada di sekitar mereka, yaitu mitra dekat. Tetapi tidak dapat menjamin komunikasi mereka dengan mitra yang tidak hadir, yaitu mitra jauh. Bahkan jenis komunikasi yang terakhir tergantung pada penggunaan telepon atau perangkat pesan teks yang tersedia, yang seringkali sulit dan kurang tidak mungkin untuk ditangani oleh orang-orang ini. Selanjutnya ada hasil penelitian pada jurnal. Dua panel pada gambar 2 meringkas data Stephen yang diplot seperti pada gambar 1, yaitu kotak hitam dan lingkungan terbuka. Dari panel atas mewakili frekuensi rata-rata pesan yang ditulis dan dikirim keluar secara independen dan frekuensi rata-rata dari kata-kata yang terkandung dalam pesan-pesan tersebut di atas blok 2 sesi masing-masing. Poin data yang mewakili satu sesi, lihat fase awal, ditandai dengan panah. Segitiga hitam pada panel bawah mewakili frekuensi rata-rata dari pesan yang didengarkan Stephen secara independen atas blok sesi yang sama atau sesi tunggal. Selama fase baseline A pertama, frekuensi pesan Stephen yang ditulis dan dikirim secara independen adalah 0. Dengan demikian, frekuensi kata yang terkandung dalam pesan juga dilaporkan sebagai 0. Skor 0 juga terjadi untuk pesan masuk yang didengarkan secara independen, panel bawah gambar 2. Selama fase intervensi B pertama, frekuensi rata-rata pesan yang ditulis dan dikirim secara independen adalah antara 2 dan 3 per sesi. Jumlah rata-rata kata yang terkandung dalam pesan tidak termasuk nama dan salam peserta yang ditambahkan secara otomatis, lihat di atas, adalah sekitar 4. Jumlah rata-rata kumulatif waktu yang dihabiskan untuk menulis pesan adalah 7 menit per sesi. Frekuensi rata-rata pesan yang didengarkan secara independen adalah di antara 1 dan 2 per sesi. Durasi sesi adalah 20 menit. Datanya untuk baseline kedua dan fase intervensi kedua mirip dengan yang diamati pada fase awal dan intervensi pertama. Pesan yang dikirim atau didengarkan dengan bimbingan asisten penelitian, yaitu tidak independen dan dengan demikian tidak dilaporkan dalam gambar 2, bersifat sporadis. Kesimpulan jurnal. Data dari 2 studi kasus menunjukkan bahwa
Penggunaan sistem komunikasi perpesanan teks khusus memungkinkan para peserta untuk berhasil berkomunikasi dengan mitra yang jauh. Kedua peserta belajar menulis pesan teks mereka, mengirim mereka keluar dan mendengarkan pesan yang masuk secara praktis tanpa perlu bimbingan eksternal. Sementara 4 peserta dari 2 studi awal hanya memilih pesan untuk dikirim dari kumpulan yang tersedia untuk mereka. Peserta yang saat ini diberikan dengan komponen teknologi yang memungkinkan mereka untuk menulis pesan mereka sendiri. Mungkin itu aja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.